Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Ye Chen bab 6171 sampai 6172. Naga tak terkalahkan bab 6171. Keng Chai adalah seorang yatim piatu yang ditinggalkan oleh imigran ilegal, dan telah mengikuti Chan Xiuchung di Chinatown untuk melihat lebih dari cukup kehidupan sederhana dan menyedihkan dari para pedagang biasa di sini, dan sekarang dia telah menjadi bos dari geng Tiongkok. Itu adalah hal yang baik bahwa dia ingin membuat beberapa perubahan untuk rekan senegaranya di Chinatown. Hal ini juga membuat Ye Chen pada anak yang kuat mendapat beberapa poin apresiasi lagi. Lagi pula, jangan menindas yang lemah, itu selalu menjadi kode etik dasarnya. Geng, jika ingin menjadi lebih besar, Anda harus melihat ke atas daripada ke bawah. Jika kedepannya sepanjang hari hanya memikirkan tubuh para pedagang kecil dan pedagang kaki lima ini dari pecinan untuk menghasilkan uang, geng Tionghoa di tangannya tentu sulit untuk berkembang secara besar-besaran. Kini, Keng Chai dapat dengan tegas menyerahkan pendapatan yang dibawa oleh masyarakat kelas bawah ke Huagang. Terlihat bahwa ia telah memutuskan untuk membiarkan Huagang menghasilkan uang ke arah kunci di tingkat yang lebih tinggi. Memiliki tekad untuk maju adalah awal yang baik. Melihat toko angsa panggang begitu ramai, Ye Chen tidak masuk lagi, tetapi mengeluarkan ponselnya dan menelepon Chen Zhaozong, memintanya untuk datang ke taman terdekat untuk bertemu. Setelah keduanya bertemu dan menemukan bangku kosong, Ye Chen memperkenalkan energi yang dia masukkan ke dalam penjara kepada Chen Zhaozong secara besar-besaran. Ketika Chen Zhaozong mendengar cerita tentang gedung harta karun 4 arah, seluruh tubuhnya tercengang, dan dia bertanya kepada Ye Chen, "Tuan muda, mengenai gedung harta karun 4 arah, apa rencana Anda sekarang?" Ye Chen berkata, "Saat ini saya akan mengambil blok harta karun 4 arah dengan aman keluar dari keluarga Zhou terlebih dahulu, lalu saya akan memikirkan cara untuk mengangkut blok harta karun 4 arah kembali ke Huaxia." Chen Zhaozong merenung sejenak dan berbicara, "Tuan muda, keluarga Rothschild pasti sedang memantau keluarga Zhou saat ini. Anda ingin mendapatkan sesuatu dari keluarga Zhou, saya khawatir itu tidak akan semudah itu." Ye Chen menganggukkan kepalanya dan berkata, "Keluarga Rothschild sangat peduli dengan blok harta karun 4 persegi itu. Saya khawatir mereka telah menjungkir balikkan keluarga Zhou, dan mereka pasti tidak akan menyerah tanpa keuntungan apapun. Mereka akan melakukannya. Pasti menjaga seluruh keluarga Zhou secara rahasia, jadi saya akan melakukan perjalanan ke keluarga Zhou hari ini, untuk mengetahui keadaan mereka." Chen Zhaozong bertanya, "Tuan muda, jika kita mendekati keluarga Zhou, akankah kita memperingatkan ular-ular itu?" Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, "Tidak apa-apa, saya tidak akan pergi ke keluarga Zhou dengan gegabah, saya pasti akan mencari tahu semua orang yang diam-diam mengintai sebelum mencari peluang, saya yakin tentang ini." Mengatakan itu, Ye Chen menambahkan, "Ngomong-ngomong, Paman Zong, saya berencana mencari kesempatan untuk mengambil blok harta karun 4 arah malam ini, dan kemudian mencari cara untuk memindahkannya kembali ke Huaxia. Menurut Anda saluran mana yang paling aman untuk digunakan?" Chen Zhaozong merenung sejenak, dan membuka mulutnya, "Tuan muda, energi keluarga Rothschild di Amerika Serikat sangat besar, blok harta karun 4 kotak hilang, mereka hanya menangkap Peter Zhou di permukaan, tetapi kenyataannya, saya khawatir mereka telah memasang jaring dalam jarak 100 km dari keluarga Zhou. Saya khawatir sangat sulit untuk mengeluarkan blok harta karun 4 kotak dari saluran normal, terutama saluran masuk dan keluar negara, yang tentunya menjadi fokus pertahanan ketat mereka." Ye Chen mengangguk dan berkata, "Rumah keluarga Zhou berada tepat di pinggir kota New York. Setelah saya mendapatkan blok harta karun 4 arah, saya akan berkendara kembali ke New York terlebih dahulu, dan kemudian membuat rencana setelah saya kembali ke New York." Chen Zhaozong bertanya, "Mengapa Tuan muda ingin kembali ke New York lagi?" Ye Chen berkata, "Karena kemanapun kita pergi adalah jaring, sebaiknya kita kembali ke New York. New York adalah markas keluarga Rothschild, ini adalah tempat di mana keluarga Rothschild memiliki pertahanan paling ketat, tapi itu juga merupakan tempat di mana mereka memiliki celah dan kelemahan paling banyak, dan hanya disinilah kita dapat menemukan terobosan yang sesuai." Terima kasih masih menyimak channel Ye Chen Ping Mania. Naga tak terkalahkan bab 6172. Pada malam hari, di rumah keluarga Zhou gelap saat ini. Di dalam villa sebelah, semua jendela telah digelapkan oleh staf keluarga Rothschild.
jadi sepertinya tidak ada seorang pun yang tinggal di sana. Pada malam hari, villa menghentikan keluar masuknya kendaraan, dan kendaraan yang diparkir di dalamnya semuanya memasuki keadaan sunyi, namun orang luar tidak mengetahui bahwa di villa yang sepi ini, saat ini, terdapat lebih dari 40 orang termasuk Steve Rothschild, dan Royce Rothschild. Lebih dari 40 orang ini, selain Steve dan putranya, ada hampir 30 orang yang selalu bertanggung jawab memantau setiap pergerakan rumah keluarga Zhou, sisanya lebih dari 10 orang, bertanggung jawab penuh atas keamanan villa ini. Orang-orang dari keluarga Rothschild sangat penting bagi keamanan mereka sendiri. Belum lagi kali ini mereka muncul, mereka adalah putra dan cucu tertua dari kepala keluarga Rothschild saat ini. Jadi meskipun mereka memberi jaring pada keluarga Zhou, mereka tetap berada di dalam inti keluarga. Anggota keamanan mereka masih tidak berani menganggap enteng. Steve Rothschild juga khawatir apakah dia akan menghadapi bahaya jika dia yang pertama pergi. Jadi dia menemukan Hank dan memastikan tingkat keamanan dia di villa ini. Untuk membuat Steve Rothschild yakin, Hank dengan bangga memperkenalkan kepadanya, "Tuan muda, orang-orang yang kami tinggalkan di sini adalah agen terbaik. Semuanya dilengkapi dengan peralatan identifikasi musuh. Setelah detektor menemukan bahwa ada orang yang tidak memakai alat identifikasi muncul, akan segera menyampaikan fakta posisi pihak lain kepada penembak jitu. Selain itu, peralatan identifikasi pada kita masing-masing memiliki informasi identitas saya, sistem akan segera memverifikasi identitasnya. Begitu peralatan pemantauan menangkap wajah depannya, sistem pengenalan wajah akan segera memulai untuk memastikan apakah itu diri saya sendiri. Jika itu adalah diri saya sendiri, maka akan dinilai aman, bukan diri saya juga akan langsung diwaspadai. Selain itu, semua staf di luar, memakai perekam yang beroperasi 24 jam sehari dan tidak dapat dimatikan. Perekam tersebut diunggah ke cloud secara real-time, dan pusat intelijen bertanggung jawab untuk menyimpan dan menganalisisnya. Jadi selama ada dua orang yang saling memandang, mereka akan bisa menilai silang apakah pihak lain itu orangnya atau bukan. Jadi keselamatanmu juga bisa terjamin 100% di tempat ini. Mendengar hal tersebut, Steve benar-benar merendahkan hatinya, sepertinya ia tidak perlu melakukan apa-apa, hanya perlu tinggal di sini bersama putranya, menunggu Hank menangkap petunjuknya, keempat sisi bangunan harta karun tersebut bahkan untuk mengetahuinya jika itu sukses besar. Sementara itu, setelah malam tiba, Ye Chen meminta Keng Chai untuk mengambil mobil dan berkendara pada malam hari ke New Jersey, tempat perkebunan keluarga Zhou berada. Karena New York dan New Jersey berdekatan satu sama lain, cukup banyak warga kelas menengah New York serta Taipan kecil dan menengah yang memilih membeli rumah di New Jersey demi mengejar kualitas tempat tinggal mereka, dan tempat terdekat bahkan berjarak kurang dari 1 jam perjalanan dari New York, yang merupakan jarak yang tidak terlalu jauh bagi orang Amerika yang terbiasa bepergian dengan mobil. Setelah Ye Chen berkendara ke New Jersey, ia tidak langsung menuju ke rumah keluarga Zhou, ia terlebih dahulu memarkir mobilnya di pinggir jalan di lingkungan sekitar 1 km dari rumah keluarga Zhou, memesan secangkir kopi dari rumah kafe pinggir jalan, dan duduk di kursi dekat jendela kafe sambil meminumnya, sambil melihat sekeliling. Karena kediaman keluarga Zhou terletak di ujung jalan, maka ini adalah rute penting menuju kediaman keluarga Zhou. Sambil minum kopi, Ye Chen menemukan, di seberang jalan di luar motel, diparkir 2 SUV Cadillac hitam. 2 mobil itu meskipun lampunya padam, dan kacanya juga ditempel dengan film yang sangat dalam, tetapi mobil itu sebenarnya selalu ada seseorang, dan setiap mobil berisi 4 orang. Bersambung.